Halo teman-teman nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian? Oh iya, sebelumnya kita perkenalan yuk. Perkenalkan, nama aku Revandi Agustian Guntara. Aku dari SMK Negeri 1 Binong. Oh iya, kebetulan aku sekarang duduk di kelas 11 atau kelas 2 SMK dengan kejurusan yang aku ambil adalah Teknik Bisnis Sepeda Motor atau biasa disebut TBSM. Oh ya teman-teman, pada kali ini ada yang tahu nggak aku lagi ada di mana? Nah, aku sekarang ada lagi di tempat peristirahatan para supir atau delivery atau dari apa ya bisa disebut ya? Biasa disebut ya delivery ya. Jadi ini tempat peristirahatannya gitu kan. Oh iya, ada yang tahu nggak nih kira-kira kenapa sih aku ambil di lokasi ini? Ada yang tahu? Nah, jawabannya adalah karena pada kali ini kita akan membahas materi tentang yang berhubungan sama otomotif. Tapi mata pelajarannya adalah PPKN. Apa sih judulnya? Judulnya adalah Ancaman bagi Industri Otomotif tahun 2026 dan tahun-tahun ke belakang. Seperti itu. Di sini kita akan membahas 5 poin ya. Apa sih poinnya? Nah, sambil kita mendengarkan apa sih poin-poinnya, apa sih ancaman-ancamannya gitu kan. Nah, sambil jalan-jalan yuk sedikit kita ngelihat lokasi-lokasi di sini. Yuk. Oke, teman-teman. Poin yang pertama itu adalah ancaman berupa besarnya atau naiknya. Teman-teman, kita mulai masuk ya ke poin-poinnya. Dari mulai poin pertama dulu deh. Apa sih? Nah, poin pertama adalah kenaikan harga bahan baku. Nah, teman-teman pasti semua harus tahu ya. Kalau misalkan perusahaan industri otomotif, contohnya kayak mobil ini aja nih teman-teman nih, itu pasti mereka membutuhkan yang namanya bahan baku. Bahan baku tuh kayak apa nih? Contohnya, pastinya kalau mereka mau bikin barang atau produksi, mereka pasti membutuhkan bahannya dulu. Kayak contoh aluminium. Aluminium contoh kayak apa nih? Kayak pelek nih. Ini peleknya itu kan aluminium. Karetnya apa sih? Ban. Baja berarti kan kayak struktur apa ya, kayak ininya nih, kayak tulang, ibaratnya kalau manusia itu tulangnya. Nah, kalau mobil mungkin kayak gerbongnya gitu kan, besi, kaca, terus juga kelistrikan kayak kabel ya. Ini kayak gitu teman-teman, kayak kabel contohnya nih, kabel, aki ya, baterai, dan juga elektronik lainnya. Nah, jadi teman-teman, kalau misalkan bahan bakunya naik, otomatis juga pastinya biaya pembuatan produksinya juga akan naik, jadi mahal. Jadi ketika itu bahan-bahannya naik semua harganya, otomatis ketika dia sudah mulai ke pasar penjualan, maka mobil-mobil juga, contohnya mobil kayak mobil pribadi lah, itu juga akan menjadi lebih mahal harganya. Contohnya expander. Tahun dulu expander itu kan sekitar 270 nih. Misalkan bahan baku naik, aluminium naik, karet naik, kelistrikan naik, ya otomatis ketika dijual ya yang tadinya 270 ya sekarang mungkin 300 bahkan 400 gitu kan. Nah, itu salah satunya contohnya. Terus kemudian poin yang kedua, apa sih poin yang kedua? Nah, poin yang kedua itu ada di persaingan global. Ya, persaingan global. Kenapa persaingan global? Yang namanya perusahaan itu banyak. Perusahaan otomotif itu kan banyak, ya kan? Ketika mereka, contohnya Honda ada, Mitsubishi ada, apalagi ya? Oh, yang baru-baru nih, BYD. Nah, mereka pasti akan persaingan global. Mereka akan berusaha berinovasi, saling berusaha berinovasi dan berkreativitas. Biar apa sih mereka itu bersaing? Ya agar mereka tidak kalah, agar saling produk mereka itu semakin lebih laku lah ketimbang produk yang lain. Siapa yang paling pintar dalam memiliki inovasi, yang paling berinovasi, inovatif dan kreativitas yang paling bagus, ya itu bakalan yang lebih dilirik gitu sama konsumen atau customernya gitu kan. Kayak contohnya zaman sekarang kan, misalkan mobil pribadinya ini, kalau dulu tuh belum ada yang namanya sensor apa ya, contohnya sensor kalau misalkan kita pengen mundur tuh ada bunyi nit itu kan ada sensor.
dulu belum ada, ya sekarang ada. Pasti orang juga akan mempertimbangkan, ini mah ini kurang sekarang mah sensornya sekarang banyak macam-macam gitu kan. Nah, itu juga bakal menjadi pertimbangan bagi customer karena mereka juga melihat salah satu standar modern ya, ketika mobil itu nggak di-upgrade ya kan, sedangkan sekarang udah zaman now gitu kan, mobilnya itu masih mempertahankan standar tahun-tahun lalu, ya itu bakalan kalah dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang sekarang dia itu hmm, meningkatkan kembali gitu kan, yang tadinya belum menjadi ada gitu. Yang ketiga nih teman-teman. Kalau tadi kan udah 1, 2, nah sekarang ketiga. Awas yang ketiga. Yang ketiga itu ada juga ancamannya. Namanya itu perkembangan kendaraan listrik. Oke, kita pindah tempat yuk. Ngomong-ngomong tentang kendaraan listrik, pasti teman-teman semuanya udah pada tahu ya, kalau sekarang itu nggak mobil, nggak motor, nggak sepeda, semuanya itu yang tadinya pakai BBM, pakai bensin, sekarang itu pakainya listrik. Apa sih ya, dicas gitu kan, akinya atau baterainya gitulah ya. Nah, jadi ketika sekarang kendaraan listrik itu sekarang udah banyak, itu juga bisa menjadi salah satu ancaman. Ancaman bagi apa? Contohnya perusahaan-perusahaan yang masih mempertahankan mereka menggunakan tenaga dari bensin ya, atau kayak kita Pertalite, Pertamax gitu kan. Apalagi sekarang di Indonesia kan itu lagi naik ya. Nah, bensin lagi naik. Jadi mereka pasti banyak orang-orang yang berpikir, aduh bensin semakin naik, bagaimana caranya ngirit gitu kan. Apalagi kan tahu sendiri ya, tenaga untuk bisa jalan bagi mobil aja itu kan, untuk tangki yang penuh aja untuk berapa liter. Misalkan sebulan yang biasa yang ngisinya 500.000 untuk mobil pribadi, gara-gara BBM naik gitu kan, yang tadinya biasanya 500.000, 550, sering waktu makin naik lagi, akhirnya kan lebih kurang bisa irit gitu ya, lebih boros nih. Makanya dari mulai satu perusahaan yang memiliki inovasi atau kreativitas mengubah yang tadinya tenaganya lewat bensin, sekarang bisa digerakkan hanya dengan dicas atau di listrik gitu kan, pakai listrik. Nah, itu juga perusahaan tuh harus berpikir yang sama. Agar apa ya? Tadi kayak contohnya di ancaman nomor 2, agar tidak tertinggal. Ya, tertinggal modernnya gitu. Itu juga bisa menjadi salah satu penyebabnya. Yang keempat aja langsung yuk. Teman-teman, sekarang poin yang keempat. Kalau tadi 1 udah, 2 udah, 3 udah, sekarang keempat. Apa sih? Yaitu adalah ancaman bagi faktor ekonomi. Nah, sekarang kita pindah tempat yuk. Sambil jalan-jalan melihat lingkungan ini. Ngomong-ngomong tentang ekonomi, teman-teman juga harus tahu ya, bahwasannya ketika kita sebagai customer-nya atau konsumen yang menikmati hasil produk dari perusahaan industri otomotif, misalkan kita beli motor, mobil, terus kita itu di negara yang ekonominya lemah seperti rupiah ya, seperti negara kita Konoha. Nah, kita kan lagi ada kasus di mana kita tuh lagi turun ya, ekonomi nilainya itu lagi turun nilai rupiah. Nah, ketika masyarakatnya atau warganya ekonominya lemah atau jelek nilainya juga, itu akan menjadi salah satu ancaman mengancam bagi perusahaan. Contohnya kalau nggak salah di PT Nissan. PT Nissan itu waktu 2012 sampai 2013 itu masih ada di Indonesia, teman-teman. 2012, 2013, 2014 itu masih ada di Indonesia. Terus pada saat 2015 terakhir ya, itu udah nggak ada. Karena kenapa? Karena minat dari rakyat atau masyarakat Indonesianya itu udah berkurang. Karena kenapa? Katanya karena produksi Nissan itu mahal mobilnya. Ya, kayak contohnya mobil Nissan paling murah tuh Datsun dulu tuh. Ya sekarang mungkin udah ada yang namanya Grand Livina dan lain-lainnya. Nah, itu juga salah satunya. Sampai perusahaannya pindah negara. Sampai sekarang udah nggak ada tuh dealer atau showroom mobil di Indonesia, yaitu perusahaan Nissan ya. Nah, terakhir itu 2015. Nah, sekarang tuh nggak ada. Kenapa? Ya karena itu dari ekonominya. Jadi ketika perusahaan itu dia
apa ya namanya, bekerja sama atau dia membuka sebuah perusahaan di Indonesia ya, itu ya gagal. Karena kenapa? Karena masyarakatnya ekonominya jelek. Begitupun dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Nah, itu juga menjadi salah satu kenapa sih penyebab ekonomi itu termasuk ke poin ini gitu. Kita kalau misalkan kita nih ekonominya besar ya, itu tidak menjadi ancaman. Tapi kalau kita ekonominya jelek ya itu bisa berancam karena siapa juga yang mau beli, uang nggak ada. Sedangkan mobil sekarang tambah mahal, seperti itu. Dan kita lanjut ke poin yang terakhir ya, atau yang kelima ya. Apa sih judulnya ancamannya? Yaitu ancamannya adalah poin yang terakhir ya, yaitu judulnya itu teknologi dan otomatisasi. Nah, apa sih? Nah, dan juga kenapa nih? Nah, penyebabnya adalah teknologi dan juga otomatisasi itu lebih berpengaruh ke pekerjanya atau karyawannya. Kalau tadi kan ke customer semua dan juga ke perusahaannya. Kalau ini sekarang ke pekerjaannya atau karyawannya. Banyak di beberapa perusahaan ya, perusahaan industri otomotif, di mana ketika karyawannya bekerja gara-gara sudah terlalu modern nih, teknologi sudah semakin maju, itu mereka itu karyawannya digantikan teman-teman, digantikan sama mesin, sama teknologi, yang menyebabkan menjadi sebuah ancaman juga. Kalau tadi mah ancamannya bagi customer, ancaman bagi perusahaan ya, ini berhubungannya sama karyawan sekarang, sama pekerjanya. Kenapa? Ya karena tenaga manusianya sudah mulai digantikan oleh teknologi atau mesin gitu kan. Kayak waktu itu di PT Cemco ya, saya di bagian waktu itu melihat ya itu udah digantikan gitu, tenaga manusianya sudah mulai berkurang karena ada mesin kayak tangan robot gitu kan, yang dia ngambil handle grip, bisa ngambil megang sendiri gitu. Itu ya itu salah satu itu ya teknologi yang semakin maju gitu kan. Nah, jadi itu kita sudah membahas 5 ancaman yang tadi. Ancaman yang pertama itu dari mulai meningkatnya atau mulai tingginya harga bahan baku pada mobil ataupun motor, dan juga pokoknya yang berhubungan sama kendaraan besar maupun kecil. Yang tadi pertama, yang kedua itu adalah persaingan global. Yang ketiga itu adalah naik ataupun turunnya ekonomi di ruang tertentu. Yang keempat ya, yang keempat itu seperti perkembangan kendaraan listrik. Terus yang kelima yang terakhir adalah teknologi dan juga otomatisasi. Nah, jadi penutupnya ya, atau kesimpulan dari saya adalah dari keempat poin tersebut itu bisa menjadi sebuah ancaman bagi kita di tahun 2026, juga tadi yang saya sebutkan di ancaman tahun-tahun ke belakang. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman, dari kelima poin tersebut bisa kita simpulkan sebagai juga penutup ya, bahwasannya kesimpulannya adalah dari kelima poin tersebut bisa menjadi ancaman ya bagi para perusahaan industri otomotif yang dari mulai 1, 2, 3, 4, dan 5 tersebut. Agar dimana itu menjadi sebuah pembelajaran juga bagi para perusahaannya, agar mereka harus terus berinovasi, agar terus berkreativitas, agar mereka tidak ketinggalan zaman, agar mereka tidak ketinggalan yang namanya teknologi kan itu pasti kan selalu memperbarui ya. Karena kalau mereka tidak mau memperbarui inovasi mereka tidak mau ikut zaman gitu kan, mereka akan tertinggal dan juga akan kalah dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih banyak teman-teman sudah ikut belajar sama-sama, sudah ikut mendengarkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ya kalau ada salah kata maupun salah ucap, karena kesalahan datangnya dari diri saya pribadi dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.